saya Ita Mujiati dari Unit Kerja SMK Negeri 1 Bumi Jawa, peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dengan program studi bimbingan dan konseling Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor induk mahasiswa 19227100027 akan mempersembahkan video pembelajaran layanan klasikal dengan metode Project Based Learning dengan topik bahaya merokok dan dampaknya bagi kesehatan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini semuanya terlihat gembira dan ceria ya. Ya, Bu. Mulai kegiatan pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan doa. Silakan yang akan memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Doni udah memimpin doa pada hari ini. Yang hari ini tidak hadir? Isa kenapa? Latihan basket. Oh, latihan basket sedang bertugas ya. Siap, Bu. Kita doakan semoga Isa bisa memberikan yang terbaik. Amin. Nah, anak-anak, pada kegiatan hari ini kita itu akan membahas tentang bahaya dari merokok dan dampaknya bagi kesehatan. Ya, karena kalau saya amati merokok itu sekarang sudah menjadi keseharian untuk para remaja ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan kegiatan ini kita itu akan sama-sama membuat project, ya. Dimana projectnya nanti saya akan meminta kalian itu untuk membuat sebuah poster. Nanti saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok untuk kalian mendiskusikan tentang bahaya dari merokok. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa dengan kegiatan ini saya harap kalian itu bisa menganalisis atau tahu kandungan di dalam rokok itu isinya apa aja sih, zat-zat yang mengandung dalam rokok itu apa. Selain itu kalian juga jadi tahu dampaknya itu apa aja sih untuk orang-orang yang merokok atau untuk para perokok pasif. Ya, kan banyak nih yang perempuan-perempuan mungkin menjadi perokok pasif, yang laki-laki menjadi perokok aktif. Nah, dampaknya bagi kita itu apa? Karena untuk perokok pasif dan perokok aktif juga memiliki dampak masing-masing seperti itu ya. Sudah siap? Siap. Nah, biar lebih enjoy, biar lebih menyenangkan, gimana sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini kita ice breaking terlebih dahulu. Ya. Baik, kalian nanti ikuti kata-kata saya. Ya. Kalau ada kata jika guru berkata, ya, kalau kata-kata guru berkata kayak gitu, berarti kalian harus melakukan apa yang dikatakan oleh guru tersebut, gitu ya. Tapi kalau tidak ada kata-kata guru berkata, berarti jangan melakukan. Siap? Siap. Sekarang semuanya berdiri terlebih dahulu. Kita mulai ya. Siap, konsentrasi ya. Guru berkata pegang kepala. Guru berkata pegang telinga. Pegang perut. Oke, lagi ya. Konsentrasi masih. Guru berkata pegang lengan. Lengannya. Oke. Ya, guru berkata silakan duduk. Silakan berdiri.
dari sekian banyak ini yang konsentrasinya belum maksimal hanya beberapa, lainnya sudah konsentrasi. Silakan. Untuk mulai kegiatan pada ini ya. Siap. Oke, untuk kegiatan pertama saya akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian tonton video ini dengan seksama apa yang ada dalam video itu ya. Kalian tonton dengan seksama dan nanti akan kita analisis bersama. Oke? Oke. Merokok jelas merugikan kesehatan. Setiap hari di Indonesia, 500 orang meninggal dunia karena rokok. Fakta data mengajak Anda mengingat kembali bahaya rokok bagi kesehatan diri dan orang di sekitar Anda. Di Indonesia, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya rokok masih kalah gencar dengan iklan-iklan rokok. Tidak heran, Indonesia masih jadi surga para perokok. Data The Tobacco Atlas 2015 menunjukkan 66% pria di Indonesia merokok. Artinya, 2 dari 3 remaja laki-laki maupun usia produktif merokok. Fakta ini menempatkan Indonesia di peringkat 1 dunia untuk jumlah pria perokok di atas usia 15 tahun, diikuti Rusia dan Tiongkok. Industri rokok di Indonesia sepertinya tidak akan mati. Ini karena ada 90 juta perokok di negeri ini yang jadi pasar produk tembakau. Dan yang paling mencemaskan, usia perokok makin muda. Di Indonesia, anak-anak usia sekolah yang sudah mendapat uang jajan juga mampu membeli rokok. Iya, Bu. Nah, dari video ini agak bikin ngeri ya kalau melihat dari korban rokok ini sampai lehernya itu berlubang. Dari video ini yang akan menganalisis, silakan. Ada yang ingin menganalisis video ini? Siapa? Silakan Mbak Disti. Kesimpulan yang saya ambil dari video ini adalah kebanyakan penyakit dari rokok ini tidak langsung menyerang paru-paru. Akan tetapi diawali dengan rongga mulut, pita suara, kemudian baru paru-paru. Kemudian kanker yang disebabkan oleh rokok ini seperti bom waktu. Awalnya tidak terasa, namun lambat laun semakin bertambah besar dan mendorong saluran pernafasan sehingga mau tidak mau harus dilakukan operasi pengangkatan pita suara dan jakun. Kemudian bahaya rokok itu juga bukan hanya untuk diri sendiri tetapi bagi orang lain. Seperti misalnya kayak kita merokok, kemudian yang kita serap memang nikotinnya, akan tetapi asapnya juga diserap oleh orang sekitar yang sehingga membuat kerusakan paru-paru juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk analisisnya keren sekali, berarti tandanya Mbak Disti ini betul-betul memperhatikan videonya ya. Ada yang lain yang mau menyampaikan analisisnya? Ayo. Ya, Mbak Sabila. Izin menjawab atas nama Sabila ini. Dari video yang saya perhatikan tadi, terdapat poin penting yaitu kurangnya dampak kampanye merokok di Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi peringkat 1 perokok di usia di atas 15 tahun. Dan dari sini juga kita tahu bahwa rentgen paru-paru bersih tidak menjamin bebas dari dampak rokok, karena dampak yang terjadi tidak langsung ke paru-paru, namun berdampak pada mulut dan pita suara terlebih dahulu. Jadi katakan iya untuk hidung, katakan tidak pada nikotin. Oke, terima kasih Mbak Sabila.
rokok itu apa namanya, silent killer ya, pembunuh yang mematikan kayak gitu ya. Kita kadang nggak ngerasa bahwa apalagi saya nggak rokok kok, tapi kok saya kena kanker paru-paru ya, padahal saya nggak rokok. Tapi setelah ditelusuri mungkin bapaknya kah atau orang-orang di sekitarnya kah adalah orang-orang yang perokok aktif, dan mereka yang perokok pasif mendapatkan imbasnya. Termasuk tadi bapak tadi itu perokok aktif dari muda. Ya, bahkan ketika dokter mengatakan harus stop untuk merokok, beliaunya masih tetap merokok ya. Nah, itu yang akhirnya membuat dia harus kehilangan suaranya seperti itu. Nah, anak-anak, tadi analisisnya sudah disampaikan oleh Mbak Isti sama Mbak Sabila. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Siapa dulu? Saya Bu. Ya, silakan. Untuk yang pertama yang disebabkan oleh rokok selain penyakit kanker. Izin menjawab atas nama ini, beberapa gangguan medis yang juga disebabkan oleh rokok antara lain tekanan darah tinggi, gangguan kesuburan, radang saluran pernapasan, memperburuk asma, dan yang lainnya. Oke. Sekian dari saya. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Adisti. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oh iya, silakan Mas Maulana. Tadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan, terdapat poin kurangnya dampak kampanye. Menurutmu, kampanye seperti apa agar berdampak positif bagi masyarakat? Terima Oke, Mbak Sabila ya? Oke, diajukan ke Mbak Sabila. Kampanye seperti apa sih yang diperlukan masyarakat biar mereka tuh lebih aware tentang bahaya rokok? Izin menjawab atas nama Sabila Ramadhani. Yang pasti kita membutuhkan pendekatan terlebih dahulu, kemudian kita dapat mengambil iklan itu dari Amerika Serikat yang kampanyenya itu sering memberikan argumen ataupun pesan yang beralasan, yang berfokus pada apa yang dipikirkan orang-orang tentang merokok. Kita juga dapat sering menampilkan banyak manfaat preventif merokok. Cukup? Mas Maulana terjawab? Oke, terjawab. Oke, terima kasih untuk analisis dan pertanyaannya yang luar biasa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang rokok. Tadi kan kita sudah melihat videonya ya tentang rokok itu ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan. Sekarang kita kenali lebih dekat apa itu rokok. Jadi dampak bahaya rokok. Ya, jadi sebetulnya perokok itu tidak hanya merusak diri sendiri, tapi ternyata juga merusak orang lain. Betul sekali. Nah, dalam rokok itu terkandung beberapa zat, ya, zat-zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama nikotin. Nikotin ini menyebabkan kecanduan dan kerusakan otak. Jadi nikotin itu kayak narkoba ya, menyebabkan kecanduan. Jadi orang-orang yang sudah merokok itu biasanya ketagihan. Kalau nggak merokok rasanya bisa ada yang kurang seperti itu ya. Terus ada lagi kandungan tar dan iritan. Tar itu apa? Tahu nggak? Madu. Bukan. Tar itu buat aspal. Itu membuat aspal. Jadi yang kalian hisap itu zatnya ternyata sama yang buat bikin jalan ya. Jadi coba dibayangkan ya, yang buat bikin aspal itu kan baunya aja nggak enak ya. Kalau masuk ke badan itu jadinya ya kan? Rusak pasti. Ini yang menyebabkan kanker paru-paru ya, dan gangguan pernafasan. Selanjutnya, nah ini bahaya merokok. Yang pertama kanker paru, kanker payudara, kanker tenggorokan, kanker serviks, kanker mulut, kanker ginjal. Lengkap ya, semua kanker ada hanya karena rokok. Dan ini nggak hanya menginfeksi si perokok, tapi orang-orang di sekelilingnya. Ya. Yang kedua, menyebabkan serangan jantung atau jantung koroner. Tadi ya, karena zat monoksida itu yang membuat aliran darah dalam tubuh itu kekurangan oksigen. Kenali waktu dan situasi kapan sering merokok. Biasanya kapan? Yang laki-laki kalau merokok kepengennya kapan? Habis makan. Habis makan. Selain habis makan? Bangun tidur.
dingin. Pas pusing, Bu. Pusing. Pas di kamar mandi biasanya. Iya. Nah, kita kan sudah tahu kan kapan sih waktu-waktunya kita itu kepengen rokok. Nah, di waktu-waktu seperti itu bisa kita siasati dengan apa? Permen. Ya. Kalau kepengen rokok, rasanya kayak ada yang kurang, makan permen atau makan makanan yang manis-manis gitu kan, atau yang menyegarkan, mungkin permen dengan rasa mint atau dengan rasa asam seperti itu. Nah, berolahraga secara teratur ini yang penting, mudah, bisa dilakukan dan berdampak baik juga dengan untuk tubuh. Jadi ketika kalian berolahraga dengan teratur, yang kalian dapatkan bukan cuma sekedar kalian berhenti merokok, tapi juga tubuh yang sehat, tubuh yang lebih bugar, ya, seperti itu. Thank you. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan mulai membuat proyeknya, ya, proyeknya. Nanti kita bikin poster pakai aplikasi Canva. Kalian sudah ada ya? Sudah ya, Canva-nya. Nah, nanti akan saya bentuk kelompok. Jumlahnya ada 32 ya. Nah, saya bagi ke dalam 4 kelompok, ya. Saya bagi dalam 4 kelompok dan kalian saya minta untuk mendiskusikan, ya, mendiskusikan hal-hal yang nanti akan saya bagi. Oke? Baik, Bu. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, saya kasih waktu 1 menit untuk kalian berpindah tempat ke kelompok masing-masing. Siap? Siap. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, sudah? Sudah, Nah, Bu. kalian silakan nanti berdiskusi ya tentang rokok, mulai dari tadi ya, pengertian rokok itu apa, dampak dari rokok itu apa, zat yang terkandung dalam rokok itu apa, dan tips yang bisa kalian berikan untuk bisa berhenti merokok. Ya, kalian diskusikan, kalian angkat tema mana yang mau kalian buat posternya. Ya, paham ya? Nah, nanti dari hasil diskusi kalian, kalian presentasikan. Kalian tunjukkan posternya dan kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan kita mulai berdiskusi. Cari materinya. Ya, jadi posternya dibuat juga. Sama-sama seperti itu. Silakan cari. Ya, Bu. Ya, Harus ditulis. tulis. Ya, nanti buat kanvanya seperti apa? Buat kanvanya. Saat bayar rokok. Oke, nanti aku jelasin ya secara detail ya. Menghasilkan apa gitu, membuat apa. Ya, Bu. Siap. Nanti kita membutuhkan 2 anak menjadi. Jadi yang satu moderator, 2. Sudah selesai? Dulu, Bu. Sebentar, Bu. Oke, 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Oke. Oke, kelompok mana dulu yang mau presentasi? 1. Kelompok 1 mana? Oke, silakan bisa maju ke depan, Mas Dalam dan kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas zat-zat yang terkandung dalam rokok dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Rokok merupakan produk tembakau yang umum dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun penting bagi kita untuk menyadari bahwa rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kita. Beberapa zat terkandung dalam rokok antara lain dampak kesehatan satu, nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang membuat pengguna merasa ketergantungan terhadap rokok. Nikotin dapat meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, serta berkontribusi pada perkembangan penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Kedua, zat A. A adalah zat pengangkut berwarna coklat yang membuat detak jantung menjadi
jika bahan-bahan kimia dalam atau terpapar. Dapat merusak paru-paru dan menyebabkan masalah pernapasan seperti bronkitis dan emfisema. Dan yang ketiga ada karbon monoksida. Gas beracun ini dihasilkan dari pembakaran tembakau. Karbon monoksida mengikat diri pada hemoglobin dalam darah yang mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen, menyebabkan penurunan pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Nomor 4, amonia adalah bahan kimia yang dapat meningkatkan efek nikotin pada otak, membuat pengguna semakin terikat pada rokok. Yang kelima ada kadmium. Logam berat ini terkandung dalam tanah dan digunakan dalam proses pembuatan baterai. Paparan kadmium melalui rokok dapat merusak organ dalam tubuh, termasuk ginjal. Selanjutnya, dampak kesehatan dari mengkonsumsi zat ini dalam rokok sangatlah serius. Rokok berisiko lebih tinggi untuk menyebabkan penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, serta gangguan pernapasan kronis. Selain itu, rokok pasif yang terpapar asap rokok juga berisiko mengalami masalah kesehatan yang berat. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninggalkan kebiasaan merokok dan menghindari paparan asap rokok. Ini akan membantu menjaga kita kesehatan jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup kita. Terima kasih atas perhatiannya dan saya Oke, dari kelompok 1 sudah selesai presentasi. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok 2, apa yang menyebabkan seseorang sulit untuk berhenti merokok? Di sini jawab dari Balia. Ketika seorang telah mencoba merokok, nikotinnya terkandung dalam tembakau, merasa mantap untuk melepas atau memberi rasa yang hangat. Seorang pejabat saat tidak merokok mengalami gejala nikotin seperti rasa tidak nyaman. Itu seorang Jawab ya, berarti ya. Berarti zat yang membuat seseorang itu tidak bisa berhenti merokok adalah nikotin. Ada yang ditanya lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, berikan applause yang meriah. Teman-teman, silakan bisa membaca dokumennya. Silakan selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 bersila dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Sebelumnya akan dibacakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani. Saya udah dari dialog dan pertama-tama kita akan membacakan sejarah rokok terlebih dahulu. Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika. Keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad ke-16, para penjajah mencoba menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kebiasaan rokok mulai di Eropa hanya untuk kesulitan semata. Pada abad ke-17, para pedagang Spanyol masuk ke sini. Saat itu kebiasaan rokok mulai masuk ke Indonesia. Langsung saja untuk bahaya merokok bagi kesehatan, nomor 1 yaitu dapat menyebabkan risiko penyakit kanker. Ada 8 kanker ya. Selanjutnya dapat menyebabkan risiko penyakit diabetes. Merokok meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Seseorang yang merokok 30 hingga 40% lebih mungkin menyebabkan diabetes tipe 2 daripada bukan merokok. Merokok juga dapat mempersulit pengelolaan penyakit dan mengatur
mengatur kadar insulin. Hal tersebut karena kadar nikotin yang terlalu tinggi dan mengurangi efektivitas insulin. Yang ketiga, sistem imun tubuh dapat melemah. Imun melemah karena merokok, yaitu zat berbahaya pada rokok dapat masuk ke dalam aliran darah hingga mencapai organ tubuh dan merusak sistem imun. Kebiasaan merokok juga dapat membuat kadar antioksidan dalam darah menurun. Yang keempat, menyebabkan penyakit pada mata dan penglihatan. Pengaruh rokok bagi mata dan penglihatan. Merokok dapat menyebabkan penyakit uveitis atau peradangan pada lapisan di mata. Gejala uveitis yakni mata merah, bukan, nyeri, dan indera penglihatan terganggu. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan penyakit pada paru-paru. Iritasi akibat asap rokok secara terus-menerus di saluran pernapasan dan jaringan paru-paru menyebabkan saluran pernapasan menjadi lebih sembab dan basah, sehingga memudahkan kuman atau bakteri serta debu menempel di saluran pernapasan. Selanjutnya dapat terjadi peradangan dan berlanjut menjadi infeksi. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya, silakan. Sekarang Tadi kan begini. ya. Tadi kan dijelaskan merokok pasif dan merokok aktif ya. Apa sih itu merokok pasif dan merokok aktif? Serta dampak yang ditimbulkan dari rokok pasif dan rokok aktif. Jadi rokok pasif dampaknya apa dan rokok aktif dampaknya kayak gimana? Seperti itu. Terima kasih. Silakan. Isi menjawab pertanyaan dari Mas Galang. Dampak bagi perokok yang aktif dan pasif antara lain penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata salah satunya seperti katarak, menyebabkan kanker leher dan keguguran pada wanita. Jadi sama ya, akibatnya dapatkan sama antara perokok pasif dan perokok aktif punya resiko yang sama. Jadi ada bedanya ya Bu dari pelaku sama yang Iya sama. Terima kasih. Sudah? Oke, berikan aplaus dulu ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iritasi akibat asap rokok secara terus-menerus di saluran pernapasan dan jaringan paru-paru menyebabkan saluran pernapasan menjadi lebih sembab dan basah, sehingga memudahkan kuman atau bakteri serta debu menempel di saluran pernapasan. Selanjutnya dapat terjadi peradangan dan berlanjut menjadi infeksi. Sekian dari kelompok kami, ada yang ditanyakan? Tadi kan dijelaskan merokok pasif dan merokok aktif ya. Apa sih itu merokok pasif dan merokok aktif? Serta dampak yang ditimbulkan dari rokok pasif dan rokok aktif. Jadi rokok pasif dampaknya apa dan rokok aktif dampaknya kayak gimana? Seperti itu. Terima kasih. Isi menjawab pertanyaan dari Mas Galang. Dampak bagi perokok yang aktif dan pasif antara lain penyakit paru-paru kronis, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut, menyebabkan stroke dan serangan jantung, tulang mudah patah, gangguan pada mata salah satunya seperti katarak, menyebabkan kanker leher dan keguguran pada wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang kami di sini, kami akan memberikan tips cara berhenti merokok. Sebelumnya perkenalkan, saya Justi Mulia Sadi di sini sebagai moderator. Saya Bu Fasya Walia. Saya Rizil Makir. Saya Kiranya Syukri. Saya Amin Aulia. Kami akan memberikan tips dan trik supaya berhenti merokok. Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Yang kedua, minta dukungan dari keluarga dan kerabat. Yang ketiga, bertekad dan jangan menyerah. Yang keempat, konsultasikan dengan dokter. Nah, yang kedua, jadi apa sih yang bisa menghentikan
Rokok itu jadi yang pertama permen karet atau permen mint bebas gula, yang kedua jahe, yang ketiga teh ginseng, yang keempat susu atau produk olahan susu lainnya, selanjutnya buah dan sayur, lalu popcorn, yang ketujuh kacang-kacangan. Di sini ada yang mau bertanya? Faktor apa saja yang menyebabkan remaja merokok? Faktor yang mendorong seseorang merokok yaitu ingin mencoba cita rasa mentol, cappuccino, teh hitam yang disajikan oleh iklan rokok serta harga yang murah dan mudah didapat. Kemudian yang kedua, ingin tampil maco, gaul, dan dianggap biasa. Yang ketiga, setia kawan. Dan yang terakhir, persepsi bahwa rokok dapat menghilangkan rasa stres. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sudah semua ya? Sudah presentasi semua ya? Dari hasil presentasi tadi itu saya menemukan bahwa kalian itu benar-benar diskusi dan menggali apa itu rokok, apa itu dampaknya, bahkan sudah diberikan tips apa saja yang bisa dilakukan biar bisa berhenti merokok. Sampai tadi ada pilihan permen, kacang-kacangan, jahe, teh ya. Itu bisa mungkin dicoba nih sama para kaum adam di sini, ya, para ahli hisab gitu ya. Para ahli hisab di kelas ini untuk bisa mengalihkan atau bahkan berhenti dari yang namanya merokok. Dari apa yang sudah kita bahas hari ini, mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini? Silakan. Setelah pembelajaran kali ini, saya ingin menjabarkan dan menyimpulkan apa yang telah saya dapat ketika telah dipaparkan bagaimana dampak dan bahayanya merokok. Yang pertama, dalam pembelajaran ini kita telah memahami betapa seriusnya bahaya merokok terhadap kesehatan kita. Rokok sendiri mengandung zat-zat berbahaya yang menimbulkan berbagai macam penyakit, dari penyakit jantung, paru-paru, dan penyakit tenggorokan lain-lainnya seperti itu. Maka dari itu, berhenti merokok dan menjaga kesehatan adalah langkah penting dalam menangkis dampak negatif ini. Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan, dan kesehatan kita adalah prioritas utama kita. Stop katakan tidak pada rokok beserta korek-koreknya. Terima kasih. Terus katakan stop pada rokok dan korek-koreknya. Silakan yang lain, ada yang belum punya teman ini. Silakan. Menyimpulkan kesimpulan yang sudah saya amati. Jadi rokok merupakan silinder dari kertas yang berisi daun tembakau yang telah dicancap. Rokok mengandung berbagai jenis bahaya, di antaranya nikotin, tar, karbon monoksida, zat karsinogen, dan zat iritan. Zat tersebut yang dihirup oleh perokok aktif maupun pasif akan dapat menimbulkan penyakit atau dampak berbahaya, di antaranya menyebabkan berbagai jenis kanker, penyakit jantung, aterosklerosis, penyakit paru, ikolik, serta impotensi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjelasan dari Manatin dan Mas Danang itu sudah cukup lengkap ya, bahwa yang namanya rokok itu kalau dicari manfaatnya buat tubuh kayaknya nggak ada. Kita tidak menemukan apa manfaatnya ya, kecuali yang beranggapan bahwa rokok itu bisa menghilangkan stres, tapi sudah terbantahkan oleh pemahaman bahwa itu salah ya. Nah, pesan saya bahwa untuk kalian yang mungkin merokok ataupun yang tidak merokok, utamanya adalah bahwa kalian bisa menjaga kesehatan apapun kondisinya. Ketika kita bugar, ketika kita sehat, yang jelas kita bisa mengurangi resiko yang ada, terutama untuk kalian remaja ya. Untuk rokok itu
tidak ada manfaat untuk kalian, yang jelas memberikan banyak kerugian untuk diri kalian sendiri, ya. Makanya kalian harus bisa mengurangi dan menghindari para perokok. Yang tidak merokok bisa menghindari para perokok agar tidak terpapar oleh asapnya. Yang sudah merokok, saya berdoa semoga kalian bisa berhenti dari rokok dan mulai dengan gaya hidup yang sehat. Amin. Nah, dari kegiatan kali ini, saya ingin kalian bisa merefleksikan kegiatan pada siang hari ini. Ada yang ingin merefleksikan? Saya. Apa yang kamu rasakan? Saya merasa sangat senang dengan kelas hari ini dan pembahasan kali ini. Dan saya juga banyak mendapatkan ilmu tentang dampak bahaya merokok dan tips-tips agar berhenti merokok. Itu semua menambahkan wawasan saya. Cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya jujur saya perokok. Dan setelah pembelajaran kali ini saya ingin berhenti merokok karena saya jadi mengetahui dampak yang ditimbulkan dari asap rokok. Dan saya ingin meminta support dari teman-teman satu kelas agar saya bisa berhenti merokok secara total. Terima kasih. Oke, tolong teman-teman di sini mensupport Mas Arju ya yang pengen berhenti merokok. Silakan semuanya yang perempuan-perempuan mungkin bisa selalu stok permen ya jelas. Ketika waktu-waktu tertentu setelah istirahat jam pertama, jam kedua, sodorkan permen. Nih permen kayak gitu ya. Biar Mas Arju tidak ada keinginan untuk merokok. Oke, terima kasih untuk kegiatan pada hari ini yang begitu menyenangkan ya. Semoga kegiatan pada pagi hari ini juga bisa memberikan kebaikan untuk kalian. Bisa apa yang kita bahas kali ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian nantinya ya. Sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, mungkin kita bisa berdoa bersama. Silakan Mas Doni, bisa dipimpin doa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi